Dalam seri ke-163 ini didukung oleh para pemain Mas'ud sebagai Wangsa Alemu, Indra Hadi sebagai Sampit, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, Purnomo sebagai Ki Jara Laleyan, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Wangsa Alemu sebenarnya sangat kecewa karena Mesin menolak kain cita pilihan pemberiannya. Bersama Nyai Sepang, istrinya, dia tengah membicarakan persoalan itu di kamarnya ketika mendadak Sampit buru-buru masuk. Sampit melaporkan bahwa Ki Jara Laleyan mengundang Wangsa Alemu ke rumahnya. Katanya Wangsa Alemu akan diajak merundingkan sesuatu hal yang sangat penting. Ki Jara Laleyan adalah juga seorang pedagang palawija. Sudah sejak lama Wangsa Alemu dan Ki Jara Laleyan bersaing dalam usaha perdagangan mereka. Karena itu, Wangsa Alemu merasa heran. Apa maksudnya Ki Jara Laleyan mengundang ke rumahnya? Apa benar yang kau katakan baru saja tadi, Sampit? Iya, benar Tuan, benar. Ki Jara Laleyan memang berkata begitu. Iya. Dia mengundang Tuan Wangsa Alemu ke rumahnya sekarang juga. Kau harus hati-hati, Kang. Ki Jara Laleyan itu siapa? Dia itu kan musuhmu. Dia saingan dagangmu loh. Aku kenal dengan baik siapa Jara Laleyan itu. Aku mengenalnya jauh lebih baik dibanding orang-orang lain. Kita memang harus hati-hati, Nyik. Bisa saja dia berusaha menjebak kita, menjatuhkan kita, Kang. Sampit, coba kau ulangi lagi. Iya, Tuan. Apa saja yang telah dikatakannya kepadamu? Coba, aku ingin dengar sekali lagi. Iya, Tuan. Dia berkata begini, Tuan. Iya. Katakan pada tuanmu, ada hal yang sangat penting dan juga sangat menguntungkan yang akan kubicarakan. Aku tunggu di rumahku sekarang juga. Iya, sebentar. Ada hal yang sangat penting dan sangat menguntungkan. Iya, Tuan. Apa maksudnya dengan menguntungkan di sini? Dia juga lalu menambahkan begini, Tuan. Iya. Katakan, Sampit. Katakan kalau tuanmu Wangsa Alemu menolak maksud baikku ini, ia akan rugi besar. Bahkan mungkin dalam waktu sekejap ia akan gulung tikar. Wah. Kalau memang dia benar berkata begitu, berarti dia sudah mengancam kita, Kang. Aku mendapat kesan ya, ada nada ancaman di dalam kata-katanya itu. Iya, aku jadi penasaran, Nyik. Kalau saja yang mengundang itu bukan Jara Laleyan, tentu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi soalnya dia itu orangnya licik. Dia tidak segan-segan dan sudah seringkali menggunakan siasat-siasat busuk untuk menjatuhkan lawan-lawan usahanya. Benar, Kang. Bahkan dia ya seringkali menyewa centeng-centeng bayaran untuk menakut-nakuti pedagang kecil. Malah konon kabarnya ya, sekarang ini dia menjalin hubungan erat dengan para pejabat di kota Singasari. Kang, kau harus hati-hati loh. Jangan sampai kejeblos. Ya, jadi sekarang bagaimana, Nyik? Apakah sebaiknya aku tidak usah memenuhi undangannya? Begini saja, Kang. Kau boleh saja datang untuk memenuhi undangannya itu. Tapi ya, kau harus berhati-hati dalam pembicaraan. Kau harus dapat menimbang segala sesuatunya dengan untung rugi. Yang jelas, kalau dia mau mengajak kerjasama berdagang palawija, tolak saja, Kang. Itu pasti jebakan halus. Iya, baiklah, Nyik. Aku memang tidak mempunyai pilihan lain lagi. Aku harus datang memenuhi undangannya sekarang juga. Aku benar-benar dibuat penasaran. Mari, Adi Wangsa Alemu. Iya. Mari kita bicara-bicara sambil minum. Maaf, Kakang Jara Laleyan.
Kebetulan aku sedang tidak haus. Silakan saja minum sendiri. Baiklah. Nanti kalau Adi Wangsa Alemu merasa haus, silahkan menuang sendiri. Iya. Sengaja aku siapkan tuak yang paling enak untuk menemani pembicaraan kita kali ini. Langsung saja pada pembicaraannya, Kakang Jaralalean. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk bertamu di rumah ini. Banyak urusan yang harus kuselesaikan hari ini. Baiklah. Begini, Adi Wangsa Alemu. Iya. Aku ingin menawarkan suatu bentuk kerjasama. Apakah sekarang ini usahamu berdagang palawija merosot, sehingga kau merasa perlu untuk menjalin kerjasama denganku? Oh, bukan begitu, Adi Wangsa Alemu. Kakang, kalau kau mengundangku ke rumah ini hanya untuk kau ajak bicara soal kerjasama berdagang palawija, maaf, aku tidak bisa menerimanya. Tunggu, Adi Wangsa Alemu. Iya. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Sabar. Kau jangan berusaha membujukku, Kakang. Kita mempunyai cara berdagang yang berbeda. Aku dengan caraku sendiri, kau dengan caramu sendiri. Kita berjalan seperti biasa saja. Maaf, Kakang. Oh, tunggu dulu, Adi Wangsa Alemu. Kau pasti belum tahu apa yang kumaksudkan. Sabar dulu. Nanti akan kujelaskan lagi. Memang, selama ini kita selalu bersaing dalam usaha-usaha perdagangan palawija. Itu sudah jamaknya, Kakang. Aku seorang pedagang palawija. Kau pun seorang tengkulak palawija. Kita sama-sama cari untung. Adalah wajar kalau kita bersaing. Yang penting kita bersaing secara sehat. Sudah. Tidak ada gunanya kita kerjasama. Jadi, tegasnya kau menolak uluran tanganku yang bersahabat ini. Iya. Jangan bicara soal persahabatan, Kakang. Kita mempunyai lapangan usaha yang sama. Kalau sekarang ini usahamu berdagang palawija menurun, mungkin ada kekeliruan yang harus kau perbaiki. Mengapa kau harus berpaling padaku? Adi Wangsa Alemu. Kalau aku mengajakmu kerjasama, sama sekali bukan karena usahaku sedang melorot. Kau barangkali juga sudah mendengar bahwa belum lama aku bisa membeli 5 ekor kuda yang bagus. Dan sekarang kau juga bisa melihat sendiri bagaimana keadaan ruangan pendopoku ini. Aku telah menghabiskan hampir 100 ringgit untuk membangun pendopo ini. Dan aku masih merencanakan untuk menambah jumlah ternakku. Aku juga merencanakan membangun sebuah rumah lagi untuk anakku yang paling besar. Sudahlah, sudah. Jadi sekarang jelas semuanya. Kau sengaja mengundangku datang ke ruangan pendopomu hanya untuk mendengar kau pamer kekayaanmu, bukan? Oh, bukan. Bukan itu maksudku yang sebenarnya. Adi Wangsa Alemu. Sabarlah barang sedikit. Nanti kau akhirnya akan tahu juga apa yang kuinginkan. Adi Wangsa Alemu. Apa yang kumaksudkan dengan kerjasama di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perdagangan palawija. Lalu kerjasama dalam hal apa? Adi Wangsa Alemu. Sebenarnya kalau aku ingin membuatmu celaka dan gulung tikar, hal itu bisa kulakukan dengan mudah sekarang ini. Jadi kau bermaksud mengancam aku, begitu, Kakang? Aku tidak takut, Kakang Jaralalean. Aku tidak akan mundur sekalipun kau menyewa 10 orang centeng bayaran. Oh, tunggu dulu. Sabar dulu, Adi Wangsa Alemu. Jangan keburu nafsu. Nah, sekarang jawab dulu pertanyaanku. Iya. Setelah itu barulah kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Apa benar sekarang ini kau menampung seorang wanita hamil di rumahmu, Adi Wangsa Alemu? Apa urusanmu, Kakang? Kau terlalu sembrono. Kalau saja hal itu kulaporkan pada pemerintah Kediri, kau pasti akan mendapat bahaya besar. Tunggu, jangan potong dulu kata-kataku. Kau pasti tidak tahu siapa sebenarnya perempuan itu, Adi Wangsa Alemu. Kalau saja kau tahu, kau pasti tidak akan berani menampungnya di rumahmu. Kau jangan mengada-ada, Kakang. Kau pikir siapa dia? Kau tahu apa tentang perempuan itu? Dengar baik-baik, Adi Wangsa Alemu. Aku dapat membuktikan bahwa perempuan yang sekarang ini tinggal di rumahmu adalah seorang pelarian,
seorang buron pemerintah Kediri. Kakang Jaralalean. Tunggu dulu. Sabar dulu, Adiwangsa Alemu. Kau boleh tidak percaya. Karena memang kau tidak tahu secara persis siapa orang itu. Tapi lihat, aku dapat membuktikannya. Nah, Adiwangsa Alemu, coba perhatikan baik-baik. Bukankah gambar perempuan yang tertera di atas daun lontar ini sama persis dengan perempuan hamil yang sekarang tinggal di rumahmu itu? Coba amati sebentar. Iya. Iya. Agaknya memang begitu. Memang mirip sekali. Orang ini dicari-cari pemerintah Kediri, Adiwangsa Alemu. Orang ini sudah sejak lama menjadi buron pemerintah Kediri. Oh. Dia terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap prajurit-prajurit Kediri. Oh, Kakang. Dan barang siapa bisa menemukan atau menangkap orang ini dalam keadaan hidup, maka disediakan hadiah 400 ringgit. Nah, bagaimana, Adiwangsa Alemu? Bukankah hadiah itu cukup menggiurkan? Iya. Cukup besar juga hadiahnya. Nah, kalau kau berminat untuk mendapatkan hadiah itu, kita bisa kerjasama, Adiwangsa Alemu. Aku mempunyai hubungan dengan pejabat di kota Singasari. Kita bisa mengatur segala sesuatunya. Iya. Kita bisa mengadakan perencanaan yang matang untuk menyerahkan perempuan itu ke tangan Tuanku Mantri Segara Winotan. Waduh, Kang. Kalau memang benar apa yang dikatakan Jaralalean, wah, kita bisa celaka loh. Kita bisa dituduh melindungi seorang pelarian pemerintah Kediri. Iya, itu bisa diatur. Bisa diatur, nih. Semuanya tergantung bagaimana cara kita melapor. Kita bisa saja mengatakan bahwa kita memang sengaja menahan perempuan itu di rumah kita, supaya dia tidak pergi kemana-mana. Yang kupikir sekarang ini ialah apakah memang benar perempuan itu adalah seorang pelarian. Loh, Kang. Bukankah Jaralalean sudah memperlihatkan gambarnya padamu? Sudah, Nyi, benar. Tapi belum tentu perempuan yang sekarang tinggal di rumah kita ini adalah pelarian orang asing itu. Orang seperti dia itu banyak sekali terdapat di pesisir pantai Tuban. Mereka semuanya memang pedagang-pedagang dari negeri asing. Kukira kita harus memperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai perempuan itu, Nyi. Jangan sampai kita salah lapor. Kalau sampai hal itu terjadi, kita justru akan celaka. Kita bisa dituduh mempermainkan pemerintah Kediri. Nah, kalau begitu, perempuan itu perlu diselidiki lebih lanjut, Kang. Iya. Kukira sebaiknya begitu. Sebelum melapor, sebaiknya kita mendapatkan kepastian lebih dulu. Iya, uang 400 ringgit memang cukup besar jumlahnya. Uang sebanyak itu memang bisa membuat ngiler siapa saja. Tapi kalau akibatnya sangat buruk, ya, siapa yang mau menempuh cara seperti ini? Kang, soal perempuan itu serahkan saja padaku. Biar aku yang akan mendesaknya. Biar aku yang akan membujuknya. Agar dia mau mengakui siapa dia sesungguhnya. Ada apa, Nyi? Oh, tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa kok. Aku hanya ingin berbincang-bincang denganmu sebentar. Apa kau sudah mau tidur? Tidak, Nyai. Saya belum ingin tidur. Nah, kalau begitu kebetulan sekali. Kita bisa ngobrol sebentar. Apakah aku boleh menanyakan sesuatu padamu? Silakan, Nyai. Kalau memang saya dapat menjawabnya, saya akan berusaha memberikan jawaban yang sebaik-baiknya. Begini ya. Kepada suamiku,
kau pernah mengaku bernama Rara Lamuri. Apakah memang benar namamu Rara Lamuri? Iya, benar Nyai. Nama saya memang Rara Lamuri. Mengapa kau tidak berterus terang saja? Apa maksud Nyai? Kalau kau mau berterus terang, keadaanmu akan menjadi lebih baik. Siapa sebenarnya kau ini? Dan apa yang sedang kau alami? Kau mengatakan bahwa kau melarikan diri dari rumah suamimu. Kau mengatakan bahwa suamimu kejam, sehingga kau tidak tahan hidup bersamanya, ya? Apakah keterangan ini bisa dipercaya? Saya tidak berani berdusta, Nyai. Saya sudah memberikan keterangan yang sesungguhnya. Apakah keteranganmu itu berani diuji? Sekarang begini saja. Kalau memang kau tidak berani pulang karena takut kepada suamimu, ya biarlah, kami yang akan mengurus. Kami akan melaporkan pada kepala desa di mana suamimu tinggal. Jangan, Nyai, jangan. Tidak perlu. Biarkan saja. Mungkin memang sudah nasib saya, Nyai. Tidak bisa begitu. Kau harus memperoleh keadilan. Dan kami sanggup menjadi pelindungmu. Sudahlah, Nyai. Sudahlah. Sudahlah, Nyai. Saya sudah menerima nasib saya. Saya tidak ingin mengungkit-ungkit soal itu lagi. Aku tahu. Kau telah berkata tidak jujur. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau kau sayang pada dirimu dan juga pada anak yang sekarang kau kandung itu, wah, kau pasti mau berterus terang padaku. Percayalah, aku tidak akan mencelakakanmu. Benar bukan bahwa kau menyembunyikan sesuatu? Siapa kau ini sebenarnya? Dan apa yang sedang kau alami? Karena Nyai Sepang terus mendesak, akhirnya Mesin mengaku juga. Dia lalu menceritakan seluruh peristiwa yang dialaminya. Semenjak dia pergi meninggalkan negeri leluhurnya dan kemudian menjadi pelarian bersama suaminya di tanah Jawa ini. Dan selama menjadi buron pemerintah Kediri, suaminya yang amat dicintainya itu meninggal karena luka-lukanya yang amat parah. Selanjutnya dia menceritakan tentang apa yang dialaminya di desa Kurawan. Juga tentang aib yang dideritanya ketika berhubungan dengan Arya Dwi Pangga. Nyai Sepang mendengarkan cerita Mesin dengan penuh rasa haru. Matanya menjadi basah, dan mendadak dia merasa sangat iba melihat nasib perempuan malang yang ada di depannya. Jadi begitu ceritanya. Jadi namamu yang sebenarnya Mesin. Iya, Nyai. Nama saya sebenarnya Mesin. Rara Lamuri adalah nama samaran saya, Nyai. Kasihan sekali nasibmu. Aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa ada seorang perempuan bernasib malang seperti kau, Mesin. Sudahlah, Nyai. Saya sudah menerima pada nasib. Apapun penderitaan yang akan saya alami, akan saya hadapi dengan tabah dan rela. Saya sudah pasrah, Nyai. Kalau misalnya sekarang ini Nyai bermaksud menyerahkan saya pada pemerintah Kediri, saya akan menurut saja. Saya tidak akan melawan, Nyai. Dan saya tidak akan melarikan diri. Tidak, Mesin. Tidak. Aku begini-begini juga seorang wanita. Aku tidak rela melihat seorang wanita dikejar-kejar seperti penjahat. Bagaimanapun juga, aku harus berusaha menyelamatkanmu. Mesin, kau tenang-tenang saja di sini, ya. Aku akan mengatur segala sesuatunya agar kau bisa selamat keluar dari rumahku ini.
Kemudian bisa mendapatkan tempat persembunyian yang aman, Mesin. Bagaimana Kakang Jara Lalian? Begini saja, Adiwangsa Alemu. Kita adakan pembagian tugas. Ya. Kau tahan saja perempuan itu di rumahmu. Jangan boleh pergi kemana-mana. Sementara itu, aku akan berangkat ke kota Singasari malam ini juga. Iya. Aku akan segera melaporkan kepada Tuanku Mantri Segara Winotan. Lalu kapan rencana kita menyerahkan perempuan itu, Kakang? Mungkin besok pagi, Adiwangsa Alemu. Mungkin besok pagi-pagi sekali, aku sudah akan kembali ke Toyo Rungun bersama Tuanku Mantri Segara Winotan. Iya. Nah, pada saat itulah akan kita serahkan perempuan itu pada yang berwajib. Dan setelah itu, kau akan mendapat 200 ringgit dan aku 200 ringgit.